Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bukhari dengan NIM 33322100063. Di sini saya akan menjelaskan tentang elektrokimia, yaitu pertama potensial elektroda standar dan kedua persamaan non. Selanjutnya, pembahasan pertama kita adalah elektroda. Elektroda terbagi menjadi dua jenis, yaitu anoda dan katoda. Terus, setengah reaksi oksidasi terjadi di anoda. Elektron diberikan oleh senyawa teroksidasi, yaitu zat reduksi, dan meninggalkan sel melalui anoda. Terus, setengah reaksi reduksi terjadi di katoda. Elektron diambil oleh senyawa terreduksi, yaitu zat mengoksidasi, dan masuk sel melalui katoda. Selanjutnya adalah pembahasan tentang potensial elektroda standar, yaitu E0 setengah sel. Pertama, potensial elektroda standar adalah nilai selisih dari potensial sel yang dihasilkan akibat adanya perbedaan rapat muatan di katode dan anode yang menyebabkan timbulnya beda potensial listrik sehingga terjadi aliran elektron dan berlangsung pada suhu 25 derajat Celcius dengan konsentrasi ion-ion 1M dan tekanan gas 1 atm. 2. Jika elektrode memiliki nilai potensial standar negatif, maka elektrode tersebut semakin sering mengalami reaksi oksidasi. 3. Menurut kesepakatan, potensial elektrode standar selalu ditulis dalam setengah reaksi reduksi. Yang keempat, bentuk teroksidasi plus Ne adalah bentuk reduksi E0 setengah sel. Terus yang kelima, potensial elektroda standar seperti halnya besaran termodinamika dapat dibalik dengan mengubah tandanya. Rumus dari potensial elektroda standar adalah E0 sel sama dengan E0 katoda dikurang E0 anoda. Yuk lanjut berikutnya. Elektroda hidrogen standar. Ilmuwan telah menyepakati untuk memilih setengah reaksi rujukan dengan nilai 0 untuk reaksi. Jadi 2H plus aqueous 1 molar ditambah 2 elektron itu H2 dalam bentuk gas 1 atm. N0 rujukan sama dengan 0. Terus yang kedua H2 dalam bentuk gas 1 atm itu adalah 2H plus aqueous 1 molar ditambah 2E minus E0 rujukan sama dengan 0. Terus habis itu dengan nilai rujukan ini kita bisa menyusun sel volta yang menggunakan elektroda hidrogen standar sebagai salah satu elektrodanya dan mengukur potensial sel dengan alat ukur. Kemudian kita dapat menentukan potensial elektroda standar banyak. Kemudian kita dapat menentukan potensial elektroda standar banyak zat secara luas. Kemudian, berikut ini adalah daftar potensial elektroda standar untuk beberapa logam penting. Ya, ada banyak ya. Dalam hal ini, hasil dari perhitungan potensial sel bisa positif dan negatif. Jika potensial sel bertanda positif, berarti bisa berlangsung. Sedangkan jika potensial bertanda negatif berarti tidak berlangsung. Rumusnya yaitu E0 sel sama dengan E0 positif dikurang E0 negatif. Penjelasannya adalah E0 positif sama dengan potensial elektrode lebih positif, lebih besar. Sedangkan E0 negatif sama dengan potensial elektrode lebih negatif, lebih kecil. Perhitungan tidak melibatkan koefisien. Berikutnya adalah notasi sel. Sel volta dinotasikan dengan cara yang telah disepakati. Untuk sel Zn atau Cu2+, Zn solid atau Zn2+ aqueous. Terus Cu2+ aqueous atau Cu solid. Kedua, bagian anoda setengah sel oksidasi dituliskan di sebelah kiri bagian katoda. 3A, garis lurus menunjukkan batas fase yaitu adanya fase yang berbeda aqueous versus solid. Jika fasanya sama, maka digunakan tanda koma. Yang keempat, untuk elektroda yang tidak bereaksi ditulis dalam notasi di ujung kiri dan ujung kanan. Kemudian, contoh soal.
Contoh soalnya adalah ditentukan dua elektroda sebagai berikut. Ag plus aqueous ditambah elektron Ag solid. Potensial standarnya plus 0,79 volt. Terus habis itu Mg2 plus aqueous tambah 2 elektron. Jadi Mg solid dengan potensial standarnya yaitu minus 2,34 volt. Soalnya tentukan anode dan katodenya. Terus yang kedua, soal kedua, yang B, tentukan E0 sel yang dihasilkan oleh kedua elektroda tersebut. Cara menjawabnya adalah, cara kita untuk mengetahui katodenya adalah dia positif. Katode itu elektroda positif. Jadi E0 yang lebih positif yaitu Ag dengan nilai plus 0,79 volt. Kalau anodenya yaitu elektroda negatif, E0 yang lebih negatif. Yang kita ketahui bahwa yang lebih negatif adalah Mg. Cara menjawab soal yang B. Jadi, E0 sel yang dihasilkan oleh kedua elektroda tersebut adalah rumusnya E0 sel sama dengan E0 plus dikurang E0 negatif. Pada contoh ini, perak yaitu Ag menjadi kutub positif katode. Sedangkan kutub negatifnya magnesium Mg. Jadi, E0 sel sama dengan plus 0,79 volt dikurang minus 2,34 volt. Minus ketemu minus, jadinya plus. Jadinya hasilnya sama dengan plus 3,13 volt. Contoh soal yang kedua. Di sini terdapat potensial reduksi standar E0. Hg2 plus ditambah 2E Hg dengan potensial standarnya 0,86 volt. Kemudian CO3 plus aqueous ditambah elektron, tambah 1 elektron, sama dengan CO2 plus aqueous. Dengan potensial standarnya adalah 1,82 volt. Soalnya adalah tentukan harga E0. E0 sama dengan Hg plus CO3 plus yang menjadi Hg2 plus ditambah CO2 plus. Adalah cara untuk menyelesaikan soal ini adalah kita lihat dari ininya, bentuknya ininya, terus cara jawabnya kita harus melihat mana yang reduksi, karena nanti yang menjadi katoda adalah yang reduksi. Kita lihat di sini yang reduksi adalah CO3+. Jadi yang menjadi katoda adalah si CO3+, karena dia yang reduksi. Yang jadi anodanya berarti yang Hg. Berarti E0 sel sama dengan E0 katoda kurang E0 anoda. Kita tahu yang jadi katoda adalah CO3. Berarti 1,82 volt dikurang anodanya kita tahu adalah Hg karena dia oksidasi. Jadi dikurang 0,86 volt sama dengan 0,96 volt. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Persamaan Nernst. Persamaan Nernst itu rumusnya adalah E sel sama dengan E0 sel kurang RT bagi NF in Q. Pertama, jika Q lebih kecil dari 1, berarti reaktan lebih besar dari produk. Terus in Q-nya lebih kecil dari 0, sehingga E sel lebih besar dari E0 sel. Kedua, jika Q sama dengan 1, berarti reaktan sama dengan produk. In Q sama dengan 0, sehingga E sel sama dengan E0 sel. Ketiga, jika Q lebih besar dari 1, reaktan lebih kecil daripada produk. In Q-nya lebih besar dari 0, sehingga E sel lebih kecil daripada E0 sel. Dari persamaan di atas, dapat disederhanakan jika T sama dengan 268,15 Kelvin atau sama dengan 25 derajat Celcius. Yaitu rumus yang ini. E sel sama dengan E0 sel dikurang 0,0592 volt dibagi N log Q.
R itu yang seperti yang di atas, rumus di atas, R itu nilainya 8,3145 Joule per kilomol. R itu adalah konstanta gas universal. Kalau N, sebagaimana yang persamaan yang di bawah ini, yang sudah disederhanakan adalah jumlah mol elektron. Sedangkan Q adalah reaksi quotient yang merupakan ekspresi kesetimbangan dengan konsentrasi awal daripada konsentrasi equilibrium. Nah, pembahasan selanjutnya, kita langsung contoh. Contoh 1. Pada kedua elektrode sel volta terdapat larutan asam yang menghasilkan gas hidrogen pada anode dan katode. Aliran elektron mengalir dari konsentrasi 0,05 molar ke konsentrasi yang lebih tinggi yaitu 0,5 molar. Jika batang pada anode dan katode yang digunakan adalah platina, maka potensial sel volta yang terukur pada voltmeter adalah penyelesaiannya. Pertama, pada soal diketahui bahwa ada larutan asam H+ pada kedua elektrode. Maka reaksi larutan asam tersebut pasti ada yang mengalami reaksi katode reduksi dan anode oksidasi. Katodenya itu 2H+ tambah 2E, jadinya H2, 2 elektron, jadi H2, terus anodenya H2, jadi 2H+ tambah 2 elektron. Reaksi redoksnya 2H tambah katode, terus 2H tambah anode. Selanjutnya, penyelesaian kedua. Dikarenakan elektron mengalir dari konsentrasi 0,05 molar ke 0,5 molar, maka 0,05 adalah anode dan 0,5 adalah katode. Mengapa begitu? Karena elektron mengalir dari sel konsentrasi yang lebih rendah ke sel dengan konsentrasi lebih tinggi. Jadi aliran elektron dari anode ke katode pada sel volta. Jadi reaksi redoks pada langkah 1 menjadi redoks 2H tambah 0,5, terus 2H tambah 0,05. Terus yang ketiga, caranya masukkan ke persamaan rumus sel konsentrasi dan ingat bahwa E0 selnya bernilai 0. Nah, begini jadinya. 0 kurang 0,0592 bagi N, log Q. Kemudian N-nya 2, bloknya ini jadi 0,05 pangkat 2 bagi 0,5 pangkat 2. Dan hasilnya 0,0592 volt. Terus, kenapa E0 selnya bernilai 0? Karena E0 sel sama dengan E0 katoda kurang E0 anoda. Karena sama-sama identik dan reaksinya sama dan tentunya akan menghasilkan E0 sel yang sama. Ini kenapa N0-nya bisa 0? Ya karena ini. Karena dia sama-sama identik. Jadi rumusnya itu kan E sel, E0 sel tadi. Terus 0,0592 bagi N log Q. Gitu rumusnya. Kenapa bisa 0? Karena dia sama-sama identik. Jadi dan reaksinya juga sama. Dan tentunya akan menghasilkan nilai E0 sel yang sama. Kemudian, contoh soal yang kedua. Suatu sel konsentrasi terdiri dari dua sel paro Ag atau Ag+. Pada sel paro A, elektrolit berupa larutan AgNO3 0,0100 molar 0,0100 molar AgNO3. Dan pada sel paro B, elektrolit berupa larutan AgNO3 4,0 kali 10 pangkat min 4 molar AgNO3. Pertanyaannya, berapakah potensial sel pada 298,15 K? Nah, 298,15 K ini 25 derajat Celcius ya. Jadi pada suhu 25 derajat Celcius. Pertama kita harus tahu katoda anodanya. Katodanya Ag+, terus anodanya Ag dalam bentuk aslinya. Jadi katodenya Ag+ tambah elektron Ag, terus anodanya Ag, terus habis itu Ag+ tambah elektron.
Terus N-nya 1, karena dia elektron 1. Ini sama-sama 1 nih. Nah, analisisnya, cara pengerjaannya, potensial sel paruh standar adalah identik, sehingga N0 sel adalah 0. Kita dapat menentukan S sel dari persamaan Nernst. Sel paruh A memiliki Ag plus yang lebih tinggi, sehingga ion Ag plus akan terreduksi dan melapisi elektroda, dan hal ini berlaku sebagai katoda. Pada sel paruh B, atom-atom Ag dari elektroda akan teroksidasi, menghasilkan ion Ag plus ke dalam larutan. Terus elektroda B bertindak sebagai anoda. Sebagai hasilnya adalah berupa sel volta dengan katoda sebagai kutub positif dan anoda sebagai kutub negatif. Penyelesaiannya, nilai Ag plus menurun pada sel paruh dan meningkat pada sel paruh B, sehingga reaksi spontan terjadi pada Ag plus dalam bentuk aqueous 0,010 molar sel paruh A, terus menjadi Ag plus dalam bentuk aqueous 4,0 kali 10 pangkat min 4 molar sel paruh B. Jadi rumus jadinya begini. Sel N0 sel kurang 0,0592 volt bagi 1. Kita tahu tadi N-nya 1 ya. Sebelumnya. Terus log Ag plus yang encer dibagi Ag plus yang pekat. Jadinya, karena kita tahu ini identik, jadinya 0 ya. N0 selnya. Jadinya 0,0828 volt. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.